Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ada Firyansyah Akbar dari kelas M 2022B dengan akhiran NIM 068. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi yang pertama, apa pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Yaitu Pancasila sebagai paradigma adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Pancasila merupakan dasar negara bagi setiap bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar-dasar Pancasila serta normatif menjadi dasar atau kerangka acuan dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Kemudian, apa saja identifikasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, hankam, kehidupan antar umat beragama, dan ipteks. Jadi bahan kajian atau studi kasusnya sebagai berikut. Yang pertama adalah politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, yaitu sistem politik di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi. Kemudian maka kekuasaan Pancasila adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian untuk ekonomi ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi secara khusus. Sistem ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila yaitu sila ketuhanan atau sila pertama. Kemudian ada sila kemanusiaan, sila kedua, sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang berkemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat, yaitu Pancasila. Serta pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia, politik ekonomi kerakyatan lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian ada sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya, yaitu Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Jadi perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga negara. Jadi itu adalah salah satu contoh paradigma Pancasila sebagai pembangunan sosial budaya di Indonesia. Kemudian ada Hankam, yaitu salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Lalu di sini ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama bangsa Indonesia. Nah, sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa yang ramah dan santun, sebagai Indonesia juga terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama, namun penduduknya saling bekerja sama. Jadi tidak ada pertikaian untuk satu sama lain untuk meraih kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama, perspektif Piagam Madinah, yaitu sebagai yang pertama, semua umat Islam meskipun banyak dari suku merupakan komunitas atau umatan wahidah. Kemudian nomor dua ada hubungan antar sesama anggota komunitas Islam dan antar komunitas Islam yang lain yang didasarkan menjadi beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama ada bertetangga dengan rukun, saling membantu, kemudian ada membela jika ada salah satu yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati mengenai kebebasan beragama. Kemudian
Yang selanjutnya ada iptek, yaitu Pancasila sebagai pengembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan dan budaya. Bisa berpengaruh positif, tetapi juga bisa berpengaruh negatif. Apalagi di daerah modern ini, maksudnya iptek disengaja atau tidak membawa nilai-nilai asing yang dapat memengaruhi gaya hidup, sikap hidup maupun pikiran kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa iptek mampu membantu manusia dan memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, iptek penting bagi lembaga pendidikan, sehingga iptek tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Iptek merupakan salah satu materi pengajaran bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, agar iptek bisa membantu untuk memudahkan kebutuhan manusia, maka dalam penggunaan iptek harus dengan cara yang sangat tepat. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.